Baik, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menterbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul sebagai khairul bashar, ya, sebagai manusia yang terbaik. Di dalam surah Al-Alaq, ya, secara tekstual, ya, 5 ayat pertama Al-Alaq belum memberikan instruksi untuk Nabi membangun gerakan dakwah secara tekstual, ya. Meskipun tentu tidak kita pahami secara mutlak, ya, bahwa Al-Alaq itu khusus untuk Nabi saja, ya. Bahkan sinyal yang lebih kuat adalah perintah untuk mempersiapkan diri, tanbihun wa'idat. Dan i'dad yang dimaksud adalah berpaling atau al-insiraf dari selain Allah. Ya, insiraf dari selain Allah, menjauhkan naluri kemanusiaan kita dari rayuan-rayuan duniawi sehingga seluruh buatan sendiri hanya bersandar irtibat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentu sebuah nilai, sebuah tangkapan makna yang luar biasa. Dan pada dasarnya ini juga lah yang diajarkan oleh Al-Ustaz Abdullah Said rahimahullah taala secara khusus kepada santri-santri awal, ya. Kita tentu biasa mendengar, ya, bagaimana Al-Ustaz Abdullah Said rahimahullah taala menugaskan kader-kader awal ke cabang atau merintis cabang. Dari cabang itu di Irian ataukah di Sumatera. Satu penegasan Said bahwa penugasan merintis cabang itu adalah para santri-santri ini, ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah beliau itu meratap, ya. Kalau saya kan suka mengatakan meratap, ya. Ya, meratap. Ya, bagaimana kita ini mengandalkan ma'unah, mengandalkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sebenarnya inti dari penugasan merintis cabang tersebut. Makanya baik. Makanya salah satu pendiri Hidayatullah Ustadz Nadir Hasan rahimahullah ta'ala yang juga sudah meninggal beberapa saat lalu di Lampung, ketika berkunjung ke suatu kampus, ke suatu daerah, ya, Hidayatullah, kampus Hidayatullah, lalu kemudian di kampus itu sudah berdiri megah, ya, gedung-gedungnya. Nah, secara singkat beliau mengatakan, ya, meskipun ini terkesan agak kasar, ya, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, bukan secara tekstual yang diinginkan oleh Ustadz Nadir Hasan, bahwa sebenarnya Hidayatullah itu, Ustadz Abdullah Said itu tidak menekankan pada pencapaian-pencapaian fisik, ya. Jadi bukan gedung-gedung ini yang diinginkan Abdullah Said katanya, bukan gedung-gedung ini yang diinginkan Ustadz Abdullah Said, ya. Nah, meskipun tentu saja gedung-gedung itu dibutuhkan, tapi jangan sampai kemudian dengan kemampuan membangun gedung itu, dengan kemampuan menjalin relasi itu, lalu muncul rasa sombong, ya, muncul keakuannya, sehingga seolah-olah pembangunan fisik itulah yang menjadi inti dari pembukaan cabang atau pendirian cabang-cabang Hidayatullah di mana-mana, ya. Padahal hakikat daripada penugasan itu, kalau Ustaz Said dulu kami tangkap itu, adalah bagaimana kita meratap, kita kembali bersandar hanya kepada Allah. Istilah Ustaz Abdul Said itu bagaimana kita menikmati ibadah, Nah, karena itulah hakikatnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu kan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Itu kan dalam hadis qudsi begitu, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu bergantung daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku itu memang menunjukkan bagaimana dia hanya bersandar satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak bersandar kepada donatur, tidak bersandar kepada tim, tidak bersandar kepada experience-nya, pengalaman-pengalamannya,
tidak bersandar pada yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Ya, nah, dalam hadis katakan kalau kita datang berjalan maka Tuhan akan membuat lari. Ya, nah, seperti itu. Nah, inilah diinginkan dalam surah Al-Alaq itu. Bagaimana seluruh potensi diri itu diarahkan, muaranya itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diistilahkan oleh Ustaz Abdul Said itu pengikisan tawak. Ya, pengikisan tawak. Nah, ini yang jujur saja salah satu istilah, salah satu ajaran yang dulu Ustaz Abdullah Said itu sering sampaikan itu, yang ini sekarang jarang disentuh, jarang dibahasakan, itu pengkisan tawak itu. Ya, pengkisan tawak. Nah, karena kalau sudah seorang murabbiyah itu lahir keakuannya, lahir pokoknya, maka pertama ya dia akan bersandar pada referensi-referensi ilmiah saja. Ya, dia akan bersandar pada referensi-referensi ilmiah. Bagaimana buku yang dia baca sebanyak-banyaknya, bagaimana tulisan-tulisan dia telan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian sebelum dia menghadapi mutarabbiyahnya itu kemudian lupa untuk bersandar, lupa untuk irtibat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya belok sedikit, bagaimana dulu saya mendapatkan cerita oleh Ustadz Fozil Azim ya, dan kisah ini terjadi di Jogja oleh salah satu guru di Jogja ya. Kalau tidak khilaf itu ada ustadzah wali kelas 4 kalau tidak khilaf pada saat itu, berkacamata, kemudian berhasil merubah karakter salah satu muridnya. Ya, itu berdasarkan cerita Ustadz Fadil Azim di Gunung Tembak. Murid yang setiap tahun itu pindah sekolah dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4. Ya, naik ke kelas kelas seperti itu kalau tidak khilaf, naik kelas 3 pindah ke Hidayatullah Balong ya, Jogja. Lalu kemudian terjadilah sebuah perubahan ekstrim pada karakter anak tersebut yang mengagetkan banyak pihak. Nah, singkat cerita, salah satu strategi atau salah satu asbab yang dilakukan oleh ustazah tersebut, bahwa ketika dia keluar rumah, sebelum keluar rumah maksud kami, mau pergi ke sekolah mengajar, salah satu yang dilakukan adalah memastikan bahwa dia itu hanya bergantung kepada Allah. Memastikan bahwa dia itu melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memaksimalkan atau menyempurnakan sandarannya, irtibatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah akan melakukan atau memberikan lebih dari apa yang kita minta kepada Allah. Nah, inilah hasil dari surah Al-Alaq. Maka seorang murabbiyah itu tidak boleh putus irtibatnya kepada Allah. Ya, tidak boleh putus irtibatnya kepada Allah. Sehingga ya selalu, ya istilah Ustaz Abdul Said, mengangkat tangan, ya selalu mengangkat tangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang melatari para santri-santri awal dulu, kenapa berani mengangkat program-program itu, kenapa berani mengangkat proyek. Ya, kami pernah bertanya kepada Ustadz Usman Palese rahimahullahu taala, karena kami tahu beliaulah ketua panitia pembangunan asrama putra dan pendopo pada saat itu tahun 90-an. Kami tanya kepada beliau, Ustadz, ketika menjadi ketua panitia, apa yang menjadi modalnya Ustadz? Ya, apakah Ustadz dimodali dana oleh Ustadz Abdul Said? Ya, kata beliau tidak. Lalu apa modalnya? Ya, selembar kertas. Maksudnya hanya dimodali surat keputusan. Dengan surat keputusan itulah katanya kita berani mengangkat program. Dengan surat keputusan itulah kemudian kita mencari dana. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kata Ustadz Abdul Palese, memang dengan SK itu kemudian kita datang kepada Allah, angkat tangan. Ini saya dapat SK nih Allah, ya, tapi nggak punya duit, nggak ada uangnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah hasil dari surah Al-Alaq itu. Ya, hasil dari surah Al-Alaq, bagaimana ya kita melakukan i'dad, dan i'dad yang dimaksud bukan i'dad secara fisik,
tapi i'dad yang dimaksud adalah i'dad secara tauhid, secara keyakinan, di mana kita bersandar atau irtibat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, Al-Ustaz Abdullah Said rahimahullah taala berkata, dan ini juga ada di dalam materi marhalah wusta, memperbaiki kualitas umat Islam harus dimulai dari perbaikan kualitas syahadatnya. Di sini kuncinya. Inilah yang perlu dikondisikan terlebih dahulu. Ya, inilah yang perlu dikondisikan terlebih dahulu. Nah, ya sehingga kemudian ketika misalnya PP Musyidah, ketika misalnya MPP, atau ketika misalnya Murabbiyah memberikan tugas-tugas atau menerima sebuah tugas, ya maka pengkondisian yang dimaksud adalah pengkondisian tauhid, ya pengkondisian tauhid, ya bukan pengkondisian material. Ya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi spirit penugasan yang dipegang oleh Al-Ustaz Abdullah Said rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, surah Al-Qalam. Ya, sekali lagi bahwa dari 10 jalur periwayatan yang kita pegang, itu hanya satu yang mengatakan bukan surah Al-Qalam yang menjadi surah kedua. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan surah Al-Qalam ini adalah surah yang pertama turun. Sebagaimana yang mengatakan surah Al-Muzammil, sebagaimana ada mengatakan juga surah Al-Mudaththir, ada juga mengatakan surah Al-Fatihah. Ya wallahu alam, itu adalah perbedaan periwayatan. Baik, yang kita pegang surah kedua adalah surah Al-Qalam, di mana surah ini mengandung jaminan kebenaran yang memberikan kepastian dan ketenangan terhadap Al-Quran. Kepastian dan ketenangan ini harus ditanamkan karena semua manhaj akan mendapatkan tantangan. Baik secara internal, ya internal itu maksudnya setan, ya, di mana setan itu akan memberikan gangguan yang disebut dengan waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, nah ibu-ibu kita harus bisa membedakan mana waswas, mana syak. Ya, kalau waswas itu dari setan, ya, kalau syak itu bisa benar, bisa bagus, bisa tidak bagus. Ya, tapi kalau waswas itu sudah pasti tidak bagus. Nah, karena itu Al-Qur'an yang mengatakan, ya, bahwa waswas itu yuwaswisu fi sudurin. Itu berasal dari syaitan. Nah, jadi baik secara internal dan secara eksternal, ya, manhaj ini akan mendapatkan tantangan. Ya, saya terus terang, ya, ketika menulis di Google, menulis kata arti kata manhaj. Nah, kalau ibu-ibu tulis di Google itu atau googling arti kata manhaj, itu yang muncul adalah harokat lain, ya harokat lain. Ya jujur aja, misalnya kita tulis kata arti kata manhaj di Google, itu yang muncul adalah manhaj salafi, ya manhaj salafi. Nah, itu satu sisi kan berarti sudah ada keberhasilan teman-teman kita di salafi itu untuk mengkooptasi, ya seakan-akan kalau istilah manhaj itu identik dengan gerakan mereka. Nah, satu sisi kalau dalam konsep pemasaran itu sebenarnya sudah branding yang sangat bagus. Kata manhaj diidentikan dengan kalau teman-teman salafi, ya. Nah, dari segi pemasaran brandingnya sudah sangat bagus. Nah, baik. Jadi secara eksternal, ya manhaj ini akan mendapatkan benturan dari harokat lain atau dari agama-agama lain, atau dari pembenci Islam. Ya, nah, makanya salah satu keunggulan, salah satu kelebihan daripada teman-teman di Hizbut Tahrir Indonesia, karena mereka itu berani tampil menawarkan konsep mereka, ya, konsep mereka. Mereka datang ke pejabat, mereka datang ke tokoh-tokoh masyarakat, mereka datang ke public figure, menawarkan langsung secara vulgar bahwa sistem khilafah adalah sistem yang terbaik. Ya, ini menjadi tantangan. Ya, ini menjadi tantangan bagi musyidah misalnya, sejauh apa pemahaman kita terhadap manhaj ini, lalu kemudian sejauh apa keberanian kita untuk menawarkannya secara vulgar kepada pihak eksternal. Ya, tapi itu nanti ya, nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya SW sebagai manhaj dakwah. Baik. Olehnya itu setelah mendapatkan perintah membaca dalam surah yang pertama untuk proses lahirnya syahadat,
maka dibutuhkan proses keilmuan lanjutan untuk meyakini kebenaran Islam dan konsisten dengan syariat-syariatnya. Ya. Nah, kalau Izz Darwazah dalam tafsir Al-Hadis itu memang memaknai ya nun wal qalam ma yasturun di situ adalah yaktubun ya, yaktubun. Ya, baik. Itu adalah kandungan Al-Qalam ya. Nah, kemudian pada surah Al-Muzammil, nah, terus terang ini slide yang terakhir Ibu ya, karena materinya belum kami rapikan dalam bentuk PowerPoint ya, sehingga yang kami sempat share itu hanya sampai surah Al-Muzammil. Meskipun materinya ada pada bentuk Word ya, materi utuhnya. Dalam surah Al-Muzammil ya, atau bentuk aslinya, bentuk sebenarnya Al-Muzammil ini adalah Al-Mutazammil ya, Al-Mutazammil. Kalau Al-Muzammil itu adalah fi'lun muta'addiyun ya, fi'lun muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek ya. Jadi Al-Muzammil itu adalah orang yang menyelimuti, tapi kemudian jadi bentuk aslinya itu adalah al-mutazammil, orang yang berselimut ya. Nah, lalu kemudian taknya itu dijelaskan, itu kemudian dihilangkan dengan sebab tertentu, lalu kemudian yang tertinggal adalah al-muzammilnya. Nah, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak khilaf dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa antara Al-Muzammil dengan Al-Muddathir itu memiliki perbedaan yang cukup prinsip ya. Nah, di samping perbedaan lughawi juga perbedaan maknawi ya. Al-Muzammil itu digambarkan dalam Lisanul Arab bagaikan binatang yang sedang sakit kakinya ya, binatang yang sedang sakit kakinya sehingga dia tidak bisa berdiri tegak ya, tidak bisa berdiri tegak. Berbeda dengan Al-Muddathir. Al-Muddathir itu digambarkan binatang yang sudah sehat, yang sudah sembuh, kakinya sudah kuat tapi masih baring. Nah, makanya orang berselimutnya ya, Al-Muzammil dengan orang berselimutnya Al-Muddathir itu beda konteks. Kalau berselimutnya Al-Muzammil, dia disuruh berselimut ya, wahai orang-orang yang harus berselimut. Nah, seperti itu ya. Jadi wahai orang-orang yang harus berselimut. Mengapa? Karena kakimu masih sakit, kau masih belum mampu berdiri secara tegak, sehingga kau harus baring dulu, kau harus istirahat dulu, perkuat dulu dirimu, kokohkan dulu spiritualmu ya. Setelah kuat barulah ya ayyuhal mutadaththir atau ya ayyuhal muddathir, yang sudah sehat, yang sudah kuat spiritnya, yang sudah kokoh imannya. Nah, jangan lagi berselimut, bangkit ya, seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi surah Al-Muzammil setelah memerintahkan umat Muhammad untuk menjaga keimanan dan meningkatkan keyakinan melalui pembacaan keilmuan, maka dalam surah ini ya, ini masih bersumber pada tafsir Al-Hadis ya, Izz Darwazah. Maka dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga keimanan dan meningkatkan keyakinan melalui jalur ibadah ya, meningkatkan keyakinan melalui jalur ibadah. Hal ini mutlak dilakukan agar lahir kelapangan hati, kejernihan jiwa dan pikiran, serta ketepatan dalam pembicaraan. Ya. Surah ini memerintahkan beliau atau Rasulullah SAW untuk bersiap menyongsong tugas-tugas besar dan beban-beban berat yang akan dipikulkan kepadanya. Nah, inilah pentingnya Al-Muzammil itu. Ya, nah, kita ini kan murabbi atau murabbiyah ya, di mana kita ini dengan status murabbiyah kita, ya istilahnya itu memiliki two faces, ya, memiliki dua wajah. Wajah secara personal, wajah secara kultural. Ya, wajah secara personal misalnya kan ibu-ibu sebagai seorang istri, ibu-ibu sebagai seorang ibu dari anak-anak, ya, ibu-ibu sebagai seorang saudara. Tapi wajah secara kultural, wajah secara struktural, ibu-ibu ini punya tugas untuk tandang ke gelanggang.
untuk tampil menghadapi mutarabbiyah, ya, mad'u. Nah, kalau sudah tampil ke mad'u, tampil ke mutarabbiyah, itu tidak boleh kusut tidak boleh kusut. Istilahnya Bapak Pemimpin Umum itu, ya kalau ada yang datang curhat kepada kita, jangan juga kita bilang bahwa kita ini banyak masalah, tidak boleh, karena bukan seperti itu jawaban seorang murabbiyah. Inilah yang dimaksud dengan two faces, ya, memiliki dua wajah, ya. Ya, kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tentu juga memiliki tantangan di rumah, sebagaimana mutarabbiyah juga memiliki tantangan di rumahnya. Tantangannya murabbiyah karena dia menjadi marji, menjadi sandarannya mutarabbiyah. Mutarabbiyah nggak mau tahu bahwa di rumah itu gas habis. Mutarabbiyah itu nggak mau tahu bahwa kita habis bertengkar dengan suami. Mutarabbiyah itu nggak mau tahu bahwa anak-anak kita itu lagi ribut, lagi bermasalah. Mutarabbiyah itu nggak mau tahu. Dan kita tidak boleh juga berkata seperti itu, ya. Tidak boleh ada istilah jam konsultasi sebagaimana dokter jam besuk, tidak boleh, ya. Misalnya saja Ibu Hani, ya, sebagai ketua PP misalnya, atau Ibu Emi sebagai ketua MMP, ya, di-share kemana-mana jadwal konsultasi, jadwal sharing, itu ada waktu-waktu tertentu, ya, seperti itu, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu, atau tidak boleh terganggu dengan salah satu wajah kita, ya, tidak boleh terganggu dengan salah satu wajah kita. Kita tidak boleh terganggu wajah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan wajah lainnya sebagai seorang murabbiyah, dan kita tidak boleh terganggu wajah kita sebagai murabbiyah dengan wajah lainnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya. Baik, ya. Maka surah ini memerintahkan Rasulullah atau kita semua untuk bersiap menyongsong tugas-tugas besar dan beban-beban berat yang akan dipikulkan kepada kita, ya. Dalam surah ini juga Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dan andalan, sebab dialah atau Allah lah adalah zat yang tidak Tuhan yang berhak disembah kepadanya, Tuhan pemilik timur dan barat. Artinya begini, ya. Kalau istilahnya Ustadz Abdullah Said itu kan ketika kita bertakbir dalam sholat, ya, itu kan dimunculkan semua masalah, ya, dimunculkan semua munajat yang ingin kita haturkan kepada Allah, ya. Makanya dulu itu kenapa Ustadz Abdullah Said yang menjadi imam, ya, itu kami dapat penjelasannya juga. Dan kenapa juga dulu itu pimpinan-pimpinan cabang itu menjadi imam di kampus-kampus Hidayatullah, itu bukan karena bacaan yang paling bagus, tapi karena beban yang paling berat. Ustadz Abdullah Said menjadi imam di Gunung Tembak karena beliaulah sosok yang memikul beban yang paling berat. Nah, ustadz-ustadz kita di daerah menjadi imam karena beliau-beliaulah yang memikul beban yang paling berat. Nah, sebagai pihak yang memikul beban yang paling berat, maka dialah yang paling butuh, paling berkepentingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya mereka yang menjadi imam karena mereka lah yang kemudian menentukan, ya, kapan dia bisa selesai dengan ratapannya itu, ya, kapan dia selesai dengan ratapannya itu. Inilah spirit daripada surah Al-Muzammil. Mengapa? Dari ibadah-ibadah itu, ya, kelapangan hati, kejernihan jiwa, pikiran, serta ketepatan dalam pembicaraan itu bisa konsisten, ya, itu bisa konsisten. Baik. Kemudian selanjutnya ini kalau untuk slide-nya, ya, terhenti di situ ibu-ibu, mohon maaf, ya. Kemudian kami lanjut, tapi kami hanya baca di laptop kami saja, yaitu surah Al-Mudaththir, ya, surah Al-Mudaththir, ya. Sudah bisa slide-nya karena memang mohon maaf, kami belum sempat mengkonversi semua materi Word kami ke PowerPoint. Nah, Al-Mudaththir atau Al-Mutadaththir, ya, Al-Mutadaththir. Kalau di manhaj atau daurah marhalah wusta, ya,
Nah, itu kan surah Al-Mudaththir ini dikatakan surah yang pertama yang memerintahkan kita untuk tandang ke gelanggang. Meskipun kalau kita melihat penjelasan Izzah Darwaza tadi, hakikatnya secara formal perintah untuk tandang ke gelanggang itu sudah dimulai dari surah Al-Qalam. Ya, sudah dimulai dari surah Al-Qalam. Jadi istidatnya atau iddatnya itu, tambihnya itu fokus di surah Al-Alaq. Ya, baik. Ya, tapi ini kan berdasarkan redaksi ayatnya ya. Redaksi ayatnya terutama di ayat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya. Nah, itulah qum fa'anzir itu yang kemudian diformalkan untuk menjadi perintah berdakwah secara formal ya. Sebagai turunan daripada konsekuensi daripada proses tarbiyah yang kita lakukan dari tiga surah yang pertama. Baik, surah Al-Mudaththir ini ya adalah merupakan kalau dalam bahasa tarbiyah itu adalah proses transfer spirit secara personal, ya, proses transfer spirit secara personal. Dalam arti kata, bagaimana mutarabbiyah kita atau bagaimana murabbiyah itu melakukan pendampingan secara individu. Pendampingan secara individu. Ya, individu dalam hal ini tentu bukan diartikan satu persatu, tidak. Nah, yang dimaksud dengan individu itu ya memiliki dua makna. Pertama secara personal satu persatu, dan yang kedua seperti yang dilakukan di Hidayatullah itu adalah klasterisasi, sudah diklaster dalam bentuk halaqah. Ya, makanya ya kita ini kan tidak wajib ya, karena memang kemampuan kita dan tenaga kita tidak bisa. Ya, misalnya Ustadz Abdurrahman Muhammad sebagai pemimpin umum itu kemudian melakukan pendampingan secara personal kepada seluruh kader-kader Hidayatullah. Nah, tentu sangat naif, tentu merupakan kezaliman kalau kita menuntut Ustadz Abdurrahman Muhammad pemimpin umum untuk melakukan pendampingan secara personal seperti itu, ya. Nah, maka dilakukanlah atau dipilihlah, ya, ditentukanlah ustadz-ustadz yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemimpin umum. Misalnya ada MP, ada DP, ada DMP, ada DM, ada DPP, ada PP Musyidah, ada MMP dan lain sebagainya. Inilah perpanjangan tangan dari pemimpin umum. Nah, makanya sebagai perpanjangan tangan dari pemimpin umum, semua unsur-unsur ini, PP Musyidah, MMP Musyidah, itu tidak boleh putus. Tidak boleh putus silatul fikrahnya, silatul ruhnya, ya, hubungan, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran, apa yang menjadi apa yang menjadi gagasan-gagasan Ustadz Abdurrahman Muhammad sebagai pemimpin umum, itu tidak boleh putus, ya. Jangan sampai MMP, jangan sampai PP Musyidah kemudian atau MP menyampaikan satu proses tarbiyah yang itu bertolak belakang atau tidak berdasarkan pada proses tarbiyah yang kita dapatkan dari Ustadz Abdurrahman Muhammad sebagai murabbi'am kita, ya. Jadi perlu dipertegas bahwa kita ini adalah perpanjangan tangan dari pemimpin umum. Kita perpanjangan tangan dari pemimpin umum. Maka apa yang kita dapatkan dari pemimpin umum, dari proses tarbiyah beliau kepada kita, itulah yang kita sampaikan. Kita setuju atau tidak setuju ketika pemimpin umum itu sudah menyampaikannya sebagai satu bentuk tarbiyah kepada kita, maka itu yang harus diterima. Ya, itu yang harus diterima dan itu yang harus disampaikan kepada mutarabbiyah kita. Karena akan menjadi satu kerikil mengganggu kalau kemudian kita sebagai perpanjangan tangan dari pemimpin umum dari proses tarbiyah ini, lalu kemudian kita menyampaikan apa yang bertolak belakang atau apa yang berbeda dengan penyampaian Bapak pemimpin umum. Ini juga perlu dipertegas, ya, perlu disegar-segarkan, ya, karena jangan sampai kita itu menerima gagasan-gagasan tarbiyah, menerima proses tarbiyah dari pemimpin umum, ya. Lalu kemudian kita pindahkan ruangnya menjadi ruang kognisi, ruang keilmuan, insih. Yang kalau kita pindahkan proses tarbiyah pemimpin umum kepada ruang keilmuan, itu akan melahirkan satu perbedaan-perbedaan keilmuan yang akhirnya
kita merasa punya hak untuk mempertemukan, mengkonfrontir antara dalil dengan dalil, akhirnya kita seakan-akan punya legitimasi untuk menyampaikan hal yang berbeda dengan proses tarbiyah yang kita dapatkan dari pemimpin umum. Ya. Nah, sementara kaidahnya mengatakan hukmul imam yarfa'ul khilaf. Ya, apa yang menjadi kebijakan pemimpin umum yang sudah ditetapkan berdasarkan dalil, sudah ditetapkan berdasarkan istikharah dan istisyarah, maka itu yang harus kita sepakati. Kita sepakat secara keilmuan, kita berbeda secara keilmuan, pokoknya itu yang harus disampaikan. Nah, itu adalah proses proses dakwah secara personal, ya. Turunan daripada Al-Mutadaththir atau turunan daripada surah Al-Mudaththir. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah Al-Fatihah. Ya. Kami mengingat Ustadz Suharsono, ya. Suharsono pernah bertanya kepada Ustadz Hasan Ibrahim, ya, secara singkat, ketika itu kalau tidak khilaf masih proses mencari definisi apa itu peradaban Islam itu apa, masih mencari proses, ya, apa itu peradaban Islam. Lalu kemudian Ustadz Suharsono sebagai salah satu ustadz kita yang diberikan karunia kemampuan berpikir kritis, bertanya kepada Ustadz Hasan Ibrahim, Ustadz, Al-Fatihah itu kandungannya apa? Ya, artinya Ustadz Abdullah Said kalau menyebutkan Al-Fatihah itu apa? Ya, lalu Ustadz Hasan Ibrahim secara singkat mengatakan, ya, peradaban Islam. Ya, peradaban Islam. Ya, kenapa? Ya, tentu saja Ustadz Abdullah Said kalau tidak khilaf, istilah peradaban Islam ini kan belum terlalu populer di zamannya Ustadz Abdullah Said, ya. Ini kan banyak ibu-ibu yang lebih senior daripada kami, ya. Ada Ibu Hani, ada ustazah-ustazah di daerah yang lebih senior daripada kami. Ya, tapi ya, jadi kami mohon diluruskan, ya. Tapi yang kami ingat, yang kami pahami bahwa istilah peradaban Islam itu belum terlalu populer, ya, belum terlalu populer di lisan Ustadz Abdullah Said. Yang populer di lisan Ustadz Abdullah Said itu adalah peragaan Islam. Ya, peragaan Islam. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan, kalau ada tempat di mana di situ Al-Quran dipraktekkan lebih baik daripada gunung tembak, maka saya adalah orang yang pertama pindah ke tempat tersebut. Jadi Ustadz Hasan Ibrahim kemudian menyederhanakan, ya, meski dengan bahasanya beliau, ya, karena saya yakin ini juga bukan bahasanya Ustadz Abdullah Said, meskipun saya tidak bermaksud menyudutkan Ustadz Hasan. Al-Fatihah itu adalah peradaban Islam. Nah, kalau sudah bicara peradaban, berarti kita berbicara tentang Madinah. Ya, peradaban Islam itu kita berbicara tentang Madinah. Satu tatanan masyarakat Islam yang menjadi rujukan sampai akhir zaman. Yang menjadi rujukan sampai akhir zaman. Ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa menjadi rujukan? Karena memang praktek-praktek makro, ya, praktek-praktek makro daripada keislaman itu sudah terperagakan secara umum di Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kenapa kami katakan secara makro? Karena selanjutnya di era Al-Khulafaur Rasyidun secara khusus itu kan muncul juga dinamika mikro yang kemudian menuntut ijtihad daripada Al-Khulafaur Rasyidun. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dengan tuntunan Allah. Beliau telah mengamankan jauh-jauh hari dinamika mikro ini dengan sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Jadi Rasulullah SAW sebelum meninggal telah mengantisipasi dinamika mikro itu yang terjadi di era setelah beliau, yang dasarnya, basic dalilnya itu sudah ada di zaman Muhammad, tapi belum terjadi secara faktual di lapangan. Gitu. Itu kemudian terjadi di era sahabat setelah Rasulullah SAW atau Al-Khulafaur Rasyidun. Nah, kenapa Madinah pada saat itu menjadi tatanan masyarakat ideal? Ya, karena praktek-praktek makronya itu sudah terjadi, sudah berjalan. Nah, artinya apa?
turunan daripada Al-Fatihah sebagai seorang murabbiyah, praktek-praktek makro itu sudah jalan gitu. Sudah jalan. Nah, di Hidayatullah ini praktek makronya itu apa? Nah, ini terus terang saya secara pribadi juga belum tuntas itu praktek makronya itu. Ya, praktek makronya itu pertama tauhid. Ya, praktek makro itu adalah tauhid. Ya. Nah, ini praktek makro yang tidak boleh kita kendor di dalamnya. Kenapa? Karena itulah asas agama. Ya, asas agama. Jadi jangan sampai kita ini merasa bosan membicarakan tauhid itu. Jangan sampai kita merasa bosan. Tauhid melulu, ikhlas melulu, akidah melulu, ya. Jangan sampai bosan, karena ya percuma kita berjuang, percuma kita membicarakan ini dan itu kalau praktek makro yang paling utama itu tauhid, ini kita gagal di dalamnya. Nah, praktek makro yang kedua yang murabbiyah ini harus tuntas itu adalah keilmuan secara kognitif. Ya, artinya budaya keilmuan itu. Budaya keilmuan. Nah, makanya saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada Ibu Reni yang sudah mendapatkan gelar doktor di Ibnu Khaldun, dan juga ibu-ibu yang lain yang secara keilmuan formal juga sudah S2, S3, ya. Ya, kita doakan juga ibu-ibu yang lain seperti itu, karena ini praktek makro yang belum tuntas di Hidayatullah, belum menyeluruh di Hidayatullah, yaitu keilmuan, budaya keilmuan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga praktek makro itu adalah nilai-nilai 7 azimah dalam surah Al-Muzammil itu. Surah Al-Muzammil. Ya, bagaimana salat lail, bagaimana tilawatul Quran, bagaimana zikir, bagaimana sabar, bagaimana tabattul, bagaimana tawakal, bagaimana hijrah. Nah, itu praktek makro. Nah, kita ini kan alhamdulillah secara fisik sudah hijrah. Para murabbiyah sudah hijrah secara fisik, dalam arti kata sudah bergabung dengan Hidayatullah secara fisik. Nah, yang dibutuhkan lagi adalah hijrah dalam bentuk mikronya. Ya, perilaku kita, ya, standar hijab kita. Nah, ini jangan sampai juga kita sebagai murabbiyah lalu kemudian memiliki standar hijab yang kalah dengan mutarbiyahnya. Kalah dengan mutarbiyahnya. Karena kalau standar hijab murabbiyahnya itu kalah, nah, maka tidak menutup kemungkinan mutarbiyah kita akan menjadikan standar hijab kita sebagai legitimasi. Nah, ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi kan Hidayatullah dulu itu, ya bukan dulu ya, artinya kita sudah sempat sampai pada standar hijab yang sangat-sangat ideal. Ya, standar hijab yang sangat ideal. Bahkan menjadi rujukan. Tahun-tahun 90-an itu kan kalau dikatakan jilbab segi 4 di Makassar itu kan orang selalu mengatakan itu jilbab Hidayatullah. Ya, yang tangannya tidak kelihatan itu. Ya. Nah, ini yang mohon maaf, ini perlu kita sepakati secepatnya secara tegas, ya, supaya tidak menjadi bias di kalangan mutarbiyah kita. Lalu kemudian dengan berdasarkan model, lalu kemudian berdasarkan kepraktisan, lalu kemudian berdasarkan ini dan itu, lalu secara perlahan sadar tidak sadar model hijab kita kemudian berubah. Ya, lalu kemudian saya tidak mengatakan salah, tapi sudah memiliki perbedaan-perbedaan dengan standar hijab yang terakhir kalinya ditetapkan di Hidayatullah ketika Ustadz Abdullah Said itu sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Ya, nah itu. Nah, jadi itulah praktek-praktek makro yang harus kita jaga, yang merupakan turunan dari Al-Fatihah untuk kita tawarkan kepada umat ini. Ya, kita dengan Al-Fatihah itu memang belum menjadi sempurna sebagai murabbiyah, belum menjadi sempurna sebagai murabbiyah, sebagai seorang insan kamil, ya dalam arti kata semua sudah terlaksanakan itu memang belum. Tapi insan kamilnya yang lahir dari surah Al-Fatihah itu bahwa melahirkan komitmen dan melahirkan mujahadah yang tiada berkesudahan. Ya, kita sadar bahwasanya kita ini masih jauh dari prinsip kamaliyah, kesempurnaan seorang muslimah, ya. Nah, lalu kemudian ada komitmen untuk menyempurnakan secara perlahan, ya, melalui GNH, melalui praktek halaqah, ya, karena dalam GNH dan praktek halaqah itulah kita kemudian merefresh daripada komitmen hijrah kita yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu bergabung dengan
dengan hidayatullah. Ya. Barangkali demikian secara sekilas ibu-ibu sekalian ya, yang dapat kami sampaikan sebagai pemantik atau sebagai mukaddimah pengantar untuk kita berdiskusi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan secara khusus 2 surah yang terakhir belum sempat kami konversi menjadi ke PowerPoint ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ibu Moderator kami kembalikan forum ini, sekali lagi mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.